Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini sebagai refleksi di bulan Ramadan, kita mengambil tema yaitu tadabbur Ramadan menuju berkemajuan dalam berislam. Saya mohon maaf, saya katakanlah tidak menyalahi diksi yang ada dituangkan di Perserikatan, tapi ketika saya menggunakan kata Islam terlalu berat kalau saya sebut sebagai mandiri, karena Islam itu bukan milik kita, milik semua golongan dan sebagainya, tapi kalau kita memahami Islam versi-versi kita, itu kita punya tempat di sana. Maka kesempatan ini saya beri tema yaitu tadabbur Ramadan menuju berkemajuan dalam berislam. Kita sepakat bahwa syariat itu atau syariat suatu ibadah itu termasuk puasa itu bersifat ta'abudi, bersifat given. Tetapi di balik syariat yang bersifat given itu ada ruang untuk difikirkan mulai dari makna, aksi, dan dampak. Kita hari ini sudah berdiskusi dalilnya, kita hari ini sudah berdiskusi bagaimana pelaksanaannya, tetapi jangan lupa kita juga ada tempat untuk berdiskusi apa dampak dari itu. Karena Allah ketika khususnya di dalam Al-Quran ketika mensyariatkan suatu syariat, di pojok, di ujung, di pinggir sana ada dititipkan hikmah atau pesan tujuannya. Kalau puasa contohnya la'allakum tattaqun, kalau sholat contohnya tanha anil fahsya'i wal munkar dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ayat itu tidak berubah, tetapi petunjukannya akan mengiringi problem perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita jadikan perubahan menuju suatu yang terbaik itu sebagai nafas kehidupan. Terlebih di Muhammadiyah yang dikenal dengan gerakan tasdid, ya, maka perubahan ini harus kita jadikan sebagai roh kita dalam berorganisasi untuk mencapai suatu kebaikan dan kemaslahatan. Dan perubahan itu muncul dari kesadaran diri. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Al-Quran menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Muhammadiyah sudah menyusun panduan ibadah atau mungkin bisa katakanlah fikih praktis, ya, termasuk juga panduan Ramadan, di dalamnya ada panduan puasa. Tetapi panduan tersebut masih bersifat normatif, belum dalam tataran praksis yang solutif, responsif terhadap problem kehidupan. Berapa saat yang lalu PDM Ponorogo mengadakan kajian Ramadan yang salah satu hasilnya memberikan inspirasi untuk beristihad dari ibadah yang difahami sebagai Tuhanisme atau Tuhanisasi menuju pada humanisme atau humanisasi. Kenapa? Karena syariat itu datang dari Allah untuk kehidupan manusia. Lah, istihad tarjih saat ini masih bersifat teosentris. Artinya memahami ibadah itu masih untuk Tuhan, untuk disetor ke langit sana. Belum turun ke bumi atau yang disebut dengan antroposentrisme. Sehingga para abid, para pelaku atau penjalan ibadah dalam menjalankan ibadah masih sering didasarkan kepada rasa takut. Padahal Muhammadiyah mengusung jargon, yaitu berislam yang menggembirakan. Lah, agar mengembirakan maka cara berislam kita ini harus kita benahi, yaitu dari pembebanan menuju solutif dan harapan. Saya yakin ketika Islam atau syariat itu datang dengan menawarkan solusi dan menawarkan suatu pemecahan problem solving, jangan nanti justru menjadi troublemaker, saya yakin manusia akan siap untuk menerima itu.
banyak literasi pemikiran modern yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk menuju berislam yang mengembirakan. Dengan menggunakan kata kunci atau ada beberapa kata kunci, contoh, ada kata kunci progresif. Ini mungkin lebih awal daripada Islam berkemajuan yang dijargonkan ketika Muktamar beberapa saat yang lalu. Terminologi atau kata kunci progresif ini diusung oleh tokoh, ada Fazlur Rahman, ada Hasan Hanafi, ada Abdullah Said, termasuk senior kita, mohon maaf, almarhum Allah yarham Buya Syafi'i Ma'arif, termasuk juga getol sekali untuk mengkampanyekan perspektif berislam progresif ini. Ada kata kunci transformatif, sama ini juga diusung oleh kader kita, tokoh kita, ada Muslim Abdurrahman, ya, dan ada juga terminologi atau kata kunci aktual diusung oleh Jalaluddin Rahmat, Allah yarham, ketika dia masih di Muhammadiyah, meskipun di akhir dia punya pilihan jalan dakwahnya menjadi ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan. Islam aktual yang diusung oleh beliau menawarkan di sana ada konsep kesalehan sosial. Artinya apa? Dalam beragama tidak harus diukur dengan kekhusyuan, berapa lama waktu sholat, berapa lantunan doa dan sebagainya. Tetapi apa dampak sosial dalam kehidupan? Ada membumikan teks agama, teks agama tidak sekedar cukup dibaca, dilantunkan, dihatamkan, akan tetapi bagaimana teks agama itu bisa dibaca dan diaplikasikan. Ada inklusivitas dan toleransi. Saya kira ini merupakan kebutuhan saat ini. Terus ada mengubah dogma menjadi sebuah aksi. Seorang kadang-kadang teriak membela atas nama Tuhan, tetapi kadang-kadang tidak ditanyakan seberapa toh manfaat kehadiran kita dalam kehidupan kemanusiaan. Ada tokoh kita yaitu almarhum Kunto Wijoyo dengan menawarkan ilmu sosial profetik contohnya. Ada beberapa konsep ketika beliau membaca surat Al-Imran ayat 110 dengan menawarkan sebuah konsep. Di sana ada 3 kunci atau ada 4 kata kunci. Ada berapa kata kunci? Ada amar ma'ruf, itu harus difahami sebagai humanisme atau humanisasi. Jadi hanya jangan sekedar kita menyodorkan ayat ke telinga-telinga para audien, tetapi apa nilai-nilai kemanusiaan yang ditawarkan melalui ayat tersebut. Itu konsep amar ma'ruf. Terus ada liberasi, yaitu nahi mungkar. Nahi mungkar tidak sekedar untuk membubarkan, nahi mungkar tidak sekedar untuk menghukum, tetapi bagaimana nahi mungkar itu bisa membebaskan manusia dari keterbelengguan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ada transendensi. Jangan lupa bahwa tu'minuna billah itu menjadi kunci dan spirit dari itu semuanya. Lah, PR kita bagaimana menjadikan ibadah puasa dengan konsep teologi yang individual kita rubah untuk menghasilkan gerakan sosial kemanusiaan yang nyata. Di sana di hadapan kita ada isu ekonomi, ada isu kesehatan, ada isu ekoteologi. Tetapi isu-isu tersebut, ya toh, kalau memang kita jadikan sebagai semoga bisa mengalihkan yang saat ini puasa hanya diidentikan dengan lapar, dengan dahaga, seolah kalau sudah sahur sudah selesai, seolah nanti kalau sudah ada waktu atau ada sajian buka sudah selesai. Sejatinya itu semuanya nanti akan menjadi tidak konsentrasi utama kalau memang ibadah Ramadan atau puasa ini nanti bisa kita tuangkan dalam sebuah paradigma ekonomi. Seberapa dampak toh? Secara real katanya puasa dari 3 kali makan sekarang menjadi 2 kali. Tetapi bagaimana kondisi ekonomi kita? Ada kesehatan, katanya puasa itu sehat. Ada ungkapan sumu tasihu. Tapi seberapa jauh kita mengkondisikan puasa ini dengan nalar dan narasi kesehatan? Termasuk isu yang terakhir adalah isu ekoteologi atau teologi ekosistem ini. Jadi mohon maaf sekali, saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya mohon maaf. Jadi
Jadi sebagian kita ada yang meninggalkan rokok itu katanya susah. Muhammadiyah melalui tarjih 20 tahun yang lalu telah menfatwakan rokok itu haram. Tetapi ternyata sekarang masih berjalan terus. Lah ternyata ketika Ramadan bisa kok meninggalkan itu. Bisa nggak kita perilaku itu kita bumikan dalam kehidupan. Kita mengecam orang yang membakar hutan, tetapi mulut sendiri kita gunakan untuk membakar, menghasilkan asap yang akan memberikan pencemaran pada kehidupan. Demikian kiranya sebagai sekelumit muhasabah di bulan Ramadan ini, khususnya adalah dalam majelis tarjih dan tasdid yang memang kita adalah bergerak di bidang pemikiran. Jadi tidak sekedar kita untuk mengulang untuk apa yang telah ada, sehingga salah satu kajian kemarin kita menawarkan dari dalil yang dari as-sahhud dalil menuju kepada aslah dan maslahah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.